Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isma Nafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi industri rumah tangga pada pembelajaran MIPA 2. Nah, teman-teman bisa menyimak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pagi ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat mau belajar? Semangat. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar BIPA Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Nah, kali ini kita akan belajar di BIPA kedua di Industri Rumah Tangga di unit 9. Jadi, nah, adik-adik bisa melihat gambar apakah ini? Tempe. Orang membuat tempe. Orang membuat tempe. Yang ini apa? Tempe. Yang ini apa? Kacang kedelai. Oke, bagus. Ini adalah kacang kedelai. Jadi ini adalah salah satu industri rumah tangga yang ada di Indonesia. Nah, selain tempe, industri rumah tangga itu juga bisa kalian lihat pada pembuatan shawl batik. Jadi batik itu adalah satu produk yang ada di Indonesia yang pengerjaannya itu di rumah. Ingat, di rumah. Nah, pengertian industri rumah tangga itu adalah industri yang memiliki tenaga kerja 1 sampai 4 orang. Jadi dia tidak banyak. Nah, kegiatan produksinya itu berada di rumah. Jadi bukan berada di tempat lain, tapi berada di rumah. Nah, bentuknya itu bisa berupa industri kerajinan tangan. Nah, terus ada anyaman. Kalian sudah pernah jalan-jalan ke Ambon? Kalian kalau pergi ke di Buton misalnya, itu ada kerajinan tangan anyaman tikar. Iya, betul kan? Betul. Ya, terus ada olahan makanan. Kalau di Maluku itu bisa olahan makanan kayak seperti papeda. Itu adalah makanan khas Maluku dan sebagainya. Nah, yang kedua, kita akan melihat bagaimana pembuatan tempe yang ada di Indonesia. Jadi tempe ini adalah salah satu makanan khas yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Kita harus melihat bahan-bahan apa saja yang digunakan di dalam pembuatan tempe. Nah, yang kalian bisa menebak gambar apakah yang ini gambar Kacang kedelai. bisa lihat? Bisa. Tapi nggak terlalu jelas. Nah, yang pertama apa ini? Kacang kedelai. Jadi bahan yang dibutuhkan pertama adalah kacang kedelai. Yang kedua, ini gambar apa? Ragi. Ya, ragi. Nah, bahan yang kedua yang dibutuhkan adalah ragi. Nah, bahan yang ketiga kalian bisa lihat? Bisa. Air. Berarti harus siapkan air. Ya, selain kacang kedelai, ragi, yang ketiga harus siapkan air. Nah, bahan yang keempat yang harus digunakan itu adalah apa? Kertas. Ya, kertas. Jadi selain bahan yang digunakan, ada alat juga yang harus digunakan dalam pembuatan tempe. Yang pertama itu ada apa? Baskom. Ya, baskom. Panci. Terus yang kedua? Panci. Inilah gambar panci. Terus yang ketiga gambar apa ini? Saringan. Oke, bagus. Saringan. Berikan aplaus. Oke. Semangat Bu Guru. Terus yang keempat apa ini? Sendok. Ya, sendok. Bagus. Nah, gambar-gambar ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tempe. Nah, untuk pembuatannya, jadi perhatikan langkah-langkah gambar yang ada di laptop.
Ya, kalian perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada, yang pertama yang harus dilakukan saat pembuatan tempe. Yang pertama apa ini? Gambar apa? Kacang kedelai Dimasukkan ke dalam baskom. baskom. Apa Ibu Guru ulang Ibu? Terus kemudian Disaring. bukan. Dicuci. Ini ada gambar tangan mengangkat kacang kedelai. Yang busuk. Membuang ya, kacang yang membuang busuk. kacang kedelai yang busuk atau yang disebut dengan penyortiran, ya. Oh ya. Terus yang kedua apa? Langkah kedua apa? Ini apa? Ada air, ada baskom, terus ada isian kacang kedelai. Mencucinya Oke, bagus. Mencuci. Ini gambar mencuci. Jadi langkah pertama apa tadi? mencari kacang kedelai yang busuk. Oke, yang kedua apa? Mencuci kacang kedelai sampai bersih. Oke, bagus. Nah, yang ketiga apa? Setelah dicuci, ada gambar kompor sama. Masukkan di panci. Oke, bagus. Direbus Ya. selama beberapa detik. Selama bisa 30 menit. Ya, direbus selama 30 menit. Terus yang keempat itu kacang kedelai itu diangkat, ya, diangkat. Yang kelima ini ada gambar apa? Yang kelima ada gambar seseorang sedang membuka Kulit kacang. kacang kedelai. Berarti yang kelima itu adalah membuka kulit kacang kedelai setelah direbus. Nah, yang keenam ini ada wastafel, terus ada panci, ada tangan yang dimasukkan ke dalam baskom. Mencucinya lagi kembali. Oke, mencuci kembali, bagus. Oke, tetap semangat. Ayo. Terus yang ke tujuh. Yang ketujuh apa ini? Ada kompor, ada Merebusnya kembali. Oke, merebusnya kembali. Setelah merebus, Diangkat kembali ya diangkat dan dimasukkan ke dalam baskom. iya betul. Dimasukkan ke dalam baskom, disaring ke dalam baskom. Jadi airnya ditumpahkan, tinggal kacang kedelai. Kemudian dimasukkan ke dalam. Baskom. Nah, setelah dimasukkan ke dalam baskom, ya, Menambahkan ragi. ya betul, menambahkan ragi. Setelah menambahkan ragi, Kemudian dimasukkan ke dalam kertas. Diolek-olek. dialat dulu Ya. supaya merata raginya. Nah, yang ke-10 apa ini? Ada gambar kacang kedelai dimasukkan ke dalam Kertas. Iya, betul, dimasukkan ke dalam kertas. Ya. Nah, setelah itu, Lalu Diamkan selama 1 hari. ya betul, ada gambar kertas, terus kacang kedelai yang sudah jadi. Intinya didiamkan selama 2 hari atau 1 hari. Nah, itulah proses pembuatan tempe. Ya. Ya. Apakah kalian sudah pernah makan tempe? Sudah bosan malah. Oh, sudah bosan. Gimana? sebagai berada di Ambon. Oh, selamat berada di Ambon. Oke. Oke, adik-adik, karena kakak sudah menjelaskan ya bagaimana pembuatan tempe, alat-alat yang digunakan. Nah, kakak pengen menguji apakah kalian memahami penjelasan yang kakak berikan atau tidak dengan memberikan 2 soal ya, 2 soal. Nah, yang soal pertama itu adalah sebutkan alat yang digunakan dalam pembuatan tempe. Nah, untuk soal yang satu itu siapa yang akan menjawab? Saya. Oke, satu orang saja ya, yang mengalah. Isti ya, Isti yang menjawab alat, sementara Yun yang akan menjawab bahan yang digunakan. Ya, oke. Silakan untuk Isti dulu ya, bahan. Oke, silakan. Alat mau isi. Saya alat. Kalau misalkan jawabannya beda,
Semangat, semangat. Ayo, yang keempat apa? Ayo, dengan satu ya. Basta menjadikan seperti Oke. Ketiga, Apa yang ketiga apa? Ayo. Semangat. Nih. Jawaban, kita akan koreksi jawaban kalian. Kita akan melihat apakah kalian memahami materi hari ini atau tidak. Dengan melihat jawaban yang kalian sudah tuliskan di sini. Ya, oke. Kita lihat dari jawaban ISTI dulu ya. Alat yang digunakan dalam pembuatan tempe ada baskom, benar, baskom. Ada sendok, benar, sendok. Ada panci, benar. Ada kertas kresek, benar. Kurang satu, apa? Saringan. Ya, benar, saringan. Aduh, punya aku salah aja. Oke, saringan. oke. Oke, berikan aplaus dulu. Aku punya salah satu. Ya, semangat ya. Ya. Oke, bahan yang Oke, kita lihat jawaban dari Yuyun. Yuyun ya. Jawaban satu ada kacang kedelai, benar. Ada bahan, ya kacang kedelai satu benar. Ada air, benar. Kertas, bahan merupakan kertas apa bukan? Bukan. Alat. Dia termasuk bahan, mas termasuk. Kecil. Oh iya. Terkecoh kalian, terkecoh. Bahan kertas. Yang keempat apa? Ragi. Udah lupa ditulis. Oh ya, lupa ya. Iya. Lagi. Oke, kalian fix satu kesalahan ya. Dan saya rasa kalian sudah mengingat ya, walaupun cuman lupa-lupa ingat, ya, tapi bagus sekali ya. Ayo berikan aplaus dulu. Oke. Semangat. Oke, baik. Nah, kita sudah menjawab ya. Kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak. Sekarang kakak minta kalian menceritakan pengalaman kalian saat pembuatan produk makanan atau kerajinan tangan yang ada di daerah kalian masing-masing. Pengalaman-pengalaman saat mungkin membantu orang tua atau lain sebagainya. Mungkin saya siapa yang pertama? Yuyun. Saya. Yuyun. Oke, Yuyun. Silakan. Oke. Saya berdiri di sini untuk menceritakan pengalaman saya di kampung. Oke. Langkah pertama itu, ini pengalaman pembuatan nasi goreng ya. Langkah pertama, kita siapkan bahan-bahan. Bahan-bahannya itu pertama bawang putih, bawang merah, cabai secukupnya, garam. Langkah kedua, kita haluskan bahan-bahan yang tadi, yang itu bawang putih, bawang merah, cabai, garam. Setelah kita dihaluskan, kita panaskan wajan. Setelah panas wajannya, kita tuangkan bumbu yang sudah halus, dioseng-oseng, terus dioseng-oseng sampai harum. Setelah itu kita tuangkan nasinya di wajan. Setelah dituangkan, kita oseng-oseng kembali. Setelah itu kita tambahkan bahannya tadi ya. Kita tambahkan bahannya itu kecap, saus tomat, sama Royco secukupnya ya. Setelah itu kita oseng-oseng sampai merata, sampai harum. Setelah itu kalau udah harum, udah matang, kita angkat, taruh
di mana? Di piring. Setelah itu kita kalau mau tambahkan sesuatu seperti lauknya, itu kita bisa menggunakan mie atau telur atau lain sebagainya lah. Nah itu aja, udah siap makan. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk Yuyun. Oke, baik. Sangat bagus sekali ya. Pengalamannya sangat membuat nasi goreng. Nah, sekarang kita akan dengarkan dari pengalaman Isti ya. Pengalaman Isti apa? Cara membuat papeda. Oke, tepuk tangan dulu cara membuat papeda. Oke, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi cara membuat papeda. Nah, cara pertama yang harus kita lakukan ialah pertama siapkan dulu sagu, kemudian baskom, lalu air. Nah, sagu, kemudian masak. Lalu setelah disiapkan bahan-bahannya, dimasak terlebih dahulu airnya. Setelah setelah dimasak airnya, lalu dituangkan sagunya ke dalam baskom, lalu diaduk hingga rata. Kemudian menunggu sampai airnya mendidih, lalu dituangkan ke dalam baskom yang terisi dengan sagu. Lalu diaduk kembali hingga merata. Kemudian sagu yang sudah diterisi dengan air yang sudah mendidih diaduk terus sampai hingga warna kecoklatan, lalu bertekstur lembut ya karena sagunya itu. Lalu menunggu lagi hingga lalu disimpan ke piring. Nah, ada cara lain lagi, yaitu ditambahkan dengan air ikan yang sudah masak. Lalu dimakan sehingga jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan aplaus dulu. Nah, itu tadi penjelasan dari teman kita ya, ini cara pembuatan papeda. Nah, karena sudah berada di penghujung waktu ya, kakak rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita belajar kembali di minggu depan ya. Semoga materi kali ini kalian semua dapat memahami, mengingat, terus mempraktekannya ketika kalian berada di daerah kalian lah, terus di negara-negara yang lain ya. Nah, untuk itu kakak cukupkan sampai sini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman dulu.